Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1. Pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran ketiga. Apa yang dimaksud dengan energi dan sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanik, atau daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai dengan untuk kebutuhan kehidupan. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Nah, ini manfaat matahari, yaitu salah satunya juga cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Cahaya matahari juga dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Nah, ini matahari bisa dibuat untuk panel surya. Panel surya, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh melalui proses penambangan. Persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, ini penambangannya di lepas pantai. Nah, ini digunakan untuk isi bensin mobil dan sebagainya. Sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Ini aspalnya untuk jalan ya anak. Nah, ini
plastik digunakan buat plastik. Nah, ini peta pikirannya. Minyak bumi, bisa asal minyak buminya dari mana, cara memperoleh minyak bumi, hasil olah minyak bumi berupa bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Kalau parafin itu seperti untuk membuat lilin, gitu anak-anak ya. Plastik digunakan untuk berbagai bungkus makanan dan sebagainya. Energi gerak bisa berubah jadi energi listrik. Ini contohnya kincir angin. Ini perubahan energi angin gerak ya. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama karena tergantung dari perbedaan kondisi alam. Misalnya Sumatera banyak pegunungan, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit, kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Sumatera juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Di Jawa misalnya memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Di Jawa juga daerah pegunungan dan dataran tinggi ditanami teh, kopi, dan kinam. Dataran rendah seperti pesawahan yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai bisa untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Nah, umpamanya di Kalimantan ya, umpamanya sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alam bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Di Sulawesi umpamanya banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi
dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa, banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Nah, ini sekarang di Papua ya, masih emas dan sagu. Nah, cara menghematnya bagaimana nanti kita bacakan biar lebih jelas ya. Nah, sekarang kita lihat di Pulau Papua sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting-anting, cincin, kalung, dan gelang. Bagaimana cara menghemat energi? Cara menghemat bahan bakar minyak, ini energi ya. Minyak adalah satu, umpamanya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Mengapa kita harus menghemat energi atau bahan tambang atau fosil? Nah, ini hemat energi untuk menjaga kelestarian alam, sehingga sumber energi tak terbarukan yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi tidak cepat habis. Hemat energi dilakukan agar sumber-sumber energi tidak cepat habis, agar bisa digunakan oleh generasi muda mendatang di masa depan. Bahan pengayaan untuk energi ya. 10 jenis energi listrik. Nah, ini pertama ada energi nuklir. Nanti penjelasnya dari bawah video ya. Kemudian ini energi minyak bumi dari dalam tanah digali tambang. Kemudian yang ketiga gelombang laut ya. Yang keempat ada energi angin. Penjelasannya nanti di bawah video ya, ditulis dan bisa bawa jelaskan jelas di sini. Kelima ada batu bara. Yang keenam ada hidroelektrik untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang ketujuh ada panas bumi. Ya, yang kedelapan ada tenaga surya atau matahari. Kemudian yang ke-9 ada energi panas pasang surut. Yang ke-10 ada energi biomasa di sampah-sampah itu. Selain
bersumber dari bahan utama atau fosil, ada sumber energi lain yang disebut sumber energi alternatif. Beberapa contoh sumber energi alternatif adalah: 1. Di matahari, di angin, di air, di pasang surut atau tidak, di panas bumi atau geotermal. Apa yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Contohnya energi angin, energi terbarukan, ya contoh energi terbarukan sinar matahari dan angin, itu contohnya. Nah, setelah selesai mengikuti pembelajaran, sekarang tiba saatnya mengerjakan evaluasi. Petunjuknya, jawablah soal di bawah ini dengan tepat. 1. Apa yang dimaksud dengan energi? 2. Sebutkan 3 sumber energi yang kalian ketahui. Nomor 3. Apa sumber energi terbesar bagi bumi? 4. Sebutkan 3 manfaat dari sinar matahari. Nomor 5. Sebutkan 3 hasil pengolahan minyak bumi, ya. Nomor 6. Bagaimana cara memperoleh minyak bumi? 7. Sebutkan 2 contoh sumber energi gelap. 9. Apa yang dimaksud sumber energi? 9. Mengapa kita harus menghemat energi? 10. Apa yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam di setiap pulau di Indonesia? Selamat mengerjakan tugas dengan baik. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Kalian pasti bisa.